Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bahagia, atau Senang, Bu. Bahagia, Bu. Bahagia, Bu. senang? galau, Bahagia, Bu. Ya, bahagia. Semoga semuanya di sini Ibu temui dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar agama hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Ya. kalau sudah siap, mari kita berdoa Ya. dulu sebelum mulai pelajaran. Ya. Kita berdoa dulu. Di sini kita berdoa ada doa bersambil dan juga ya. Tapi kita dalam ini melaksanakan guru kerja aja. Ya. Mari kita berdoa mulai. Oh Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Sakta, Parambrahma, Tasmai Gurave Namah. Nah, itu adalah doa kita sebelum mulai pembelajaran, ya. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya dulu. Dalam hal ini, sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai tentang Dharma Sastra. Tapi dalam hal ini, Ibu akan menjelaskan dalam pertemuan ini tentang nilai-nilainya dalam Ramayana. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Nah, pernahkah anak-anak mendengar atau melihat perbedaan di bawah ini? Nah, Bu. Nah, Bu. Baik. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian niatnya, di sini anak-anak sudah pernah melihat atau mungkin melaksanakan secara tidak langsung ya tentang kegiatan-kegiatan di gambar ini. Berarti setidaknya kalian akan sudah tahu tentang pengertian niatnya tersebut. Ya, baik di sini Ibu akan berikan tujuan pembelajaran di sini ya. Tujuan pembelajaran di sini dalam nilai-nilai Ramayana itu adalah ada 5 tujuan sebenarnya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kreativitasnya dalam Ramayana. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk kearifan lokal kaitan dengan nilai budaya. Peserta didik mampu melestarikan budaya daerah dan penerapan nilai keagamaan Hindu Nusantara. Peserta didik mampu membuat kreativitas dan bentuk kearifan lokal kaitan dengan nilai budaya. Peserta didik mampu mewujudkan kerukunan umat beragama agar tercipta kehidupan harmonis. Namun, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menganalisis kreativitas yatnya dalam Ramayana. Nah, indikator yang diambil dalam hal ini adalah mengenai tentang menjelaskan pengertian sebagai bagiannya, terus ada bentuk-bentuk yatnya. Ya, nah, Ibu di sini ingin bertanya sama anak-anak semuanya. Akhirnya anak-anak tahu nggak apa itu yatnya? Tahu, Bu. Tahu. Itu Dewa Ayu ya? Apa Ike yang menjawab? Ike. Ya, Ike. Tahu. Menurut Ike yatnya itu apa? Berkorban atau pengorbanan. Berkorban atau pengorbanan. Baik. Menurut Saya, anak, Bu. siapa yang lagi? Saya, Bu. Oh, Bu, Sana. Gimana Sana? Menurut Sana gimana yatnya itu apa? Kiatnya itu adalah korban suci, Bu. Korban suci, ya. Mungkin ada anak-anak yang lain lebih punya ide lain atau mungkin yang lebih jelas lagi. Persembahan, Bu. Persembahan. Sudah korban suci, sudah persembahan, sudah. Mungkin ada yang lain lagi? Selain Saya, Bu. persembahan, selain korban suci, ya Dewa Ayu. Korban suci yang tulus ikhlas, Bu. Nggak boleh pamrih.
Bagus ya. Kalau kita melaksanakan yatnya itu harus tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, itulah yatnya ya. Berarti yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Ya. Baik, lagi sekali Ibu ingin bertanya, menurut anak-anak penting nggak melaksanakan yatnya itu? Penting. 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 Ya, baik. Menurut anak-anak itu adalah penting. Pentingnya itu adalah gimana kita harus memiliki rasa syukur. Ya, kalau bersyukurnya kalian selama ini bersyukur nggak dalam menjalani hidup ini? Bersyukur. Bersyukur. Baik. Untuk sekarang kalian sudah bisa memahami itu apa itu yatnya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian yatnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian yatnya ya. Secara etimologi, berarti yatnya itu adalah yang berasal dari bahasa Sanskerta, asal kata yat yang berarti korban suci dan pemujaan. Jadi yatnya itu adalah korban suci yang secara tulus ikhlas. Nah, di sini juga termasuk juga di sini adalah persembahan juga. Ya, persembahan kepada siapa? Pada Kepada Tuhan. Tuhan. Ya, selama ini kalian secara tidak langsung sudah melaksanakan niatnya, ya baik di rumah maupun di sekolah maupun di kalangan masyarakat juga. Ya, itu secara tidak langsung. Nah, setelah Ibu menjelaskan pengertian niatnya, di sini juga ada unsur-unsur yang terkandung dalam niatnya. Nah, apa aja itu unsur-unsur yang terkandung dalam niatnya? Ya, Tulus mungkin. ikhlas, Bu. Oh, baik. Tulus ikhlas. Mungkin juga di sini Dewayu atau Ike yang bisa membaca di sini. Apa aja itu unsur-unsur yang terkandung dalam niatnya? Ada karya atau adanya perbuatan, kemudian ada teriya, ketulus ikhlasan, budi, kesadaran, bakti, persembahan. Baik, bagus ya. Nah, unsur-unsur niatnya itu terkandung, jadi ada 4, yaitu pertama adalah karya, itu adanya perbuatan, yang kedua adanya sreya atau ketulus ikhlasan, yang ketiga adanya budi atau kesadaran, yang keempat adanya bakti atau persembahan. Ya, jadi dalam unsur-unsur yang di sini harus kita terapkan dalam melaksanakan niatnya secara tulus ikhlas. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan langsung ke latar belakang manusia melakukan niatnya itu adalah trirena. Ya, kalau kita melaksanakan niatnya itu adalah berhubungan dengan trirena. Anak-anak tahu nggak trirena itu apa? Tiga Belum tahu, Bu. Nah, dari trirena itu maka akan menimbulkan pancayatnya. Nah, disinilah pancayatnya itu adalah dari dewarena akan menimbulkan dewa-yatnya dan catur asrama. Di sini anak-anak bisa melantunkan sebuah mantra ya dari Atharva Weda. Itu ada yang dimuat dalam Atharva Weda bab 12 loka 1 ayat 1 ya. Di sini ada Satyam, Berhat, Tretam, Ugram, Diksa, Tapo Brahma, Yatnya Pritiwim, Darayanti. Nah, yang memiliki arti agar manusia melakukan 6 macam perbuatan secara sinergi dalam hidupnya di bumi ini untuk menciptakan keharmonisan, kelestarian, dan kedamaian di bumi. Nah, dari madam ini anak-anak bisa memahami mungkin ya artinya? Bisa, Bu. Bu. Bisa? Belum paham? Bisa, Bu. Tinggal nanti kalau sudah paham, berarti anak-anak nanti tinggal menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana dalam kehidupan ini sesuai dengan yang dilakukan secara tulus ikhlas, berarti kita berkorban sucinya bukan hanya kepada manusia saja, ya, berarti kepada seluruh isi alam semesta. Ya, itu yang dilaksanakan ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian-bagian pancayatnya. Nah, anak-anak sudah tahu itu bagian-bagian pancayatnya apa aja? Sudah, Bu. Sudah ya. Dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Pintar Wiwi ya. Baik, ada dewayatnya, risiyatnya, fitriyatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Nah, di sini dewayatnya, siapa bisa menjelaskan? Apa itu dewayatnya? Dewayatnya yaitu suatu persembahan atau korban suci kepada
Sang Yang Widiwasa beserta dengan manifestasinya. Pintar, itu adalah dewayatnya ya. Kedua di sini ada resiatnya. Resiatnya itu Ibu jelaskan ya. Suatu upacarayatnya berupa karya suci keagamaan yang ditujukan kepada para maharesi, orang suci, resi, pinandita, guru, dan ada hubungannya dengan orang suci agama Hindu. Ya, nah anak-anak semuanya, apakah Ya. selama ini sudah melaksanakan resiatnya? Sudah Bu, sebagian Bu. Sepertinya sudah, Bu. Sepertinya sudah, ya. Sudah. Pastinya ya. Iya. Anak-anak Ya. Ibu kan baik-baik ya, pasti sudah melaksanakan Bu. resiatnya ya, resiatnya. Resi itu adalah seorang sulinggih juga ya. Nah, di sini sudah disebutkan sulinggih itu adalah orang-orang suci ya. Nah, yang ketiga ada pitrayatnya. Nah, pitrayatnya di sini adalah suatu korban suci atau persembahan suci kepada roh atau leluhur. Nah, di sini tentunya anak-anak juga pasti secara tidak langsung sudah melaksanakan pitrayatnya. Ya, pernah nggak kalian melaksanakan pitrayatnya? Selalu, Bu. Pernah Bu. Di sini ada manusiatnya. Ya, ya anaknya manusiatnya itu ada yang terakhir adalah buta yatnya ya manusiatnya itu juga suatu korban suci atau persembahan suci demi kesempurnaan hidup manusia selama hidupnya ya itu salah satu contohnya periwahan ya yang terakhir adanya buta yatnya ya satu korban suci yang dipersembahkan kepada para buta atau apa anak-anak makhluk rendahannya ya. Selama ini kalian kalau sehabis memasak itu melaksanakan nggak butoyatnya? Melakukan Gimana? Kalau di Bali mungkin iya Bu, tapi kalau di Iya. Laksanakan Bu, yatnya Sesa Bu namanya. Pinter. Mejot. Ya, pinter ya, Dewayu juga pinter ya. Harus itu dilaksanakan ya. Foto yatnya itu harus dilaksanakan setiap hari sehabis memasak. Itu namanya yatnya sese ya. Baik, Ibu akan melanjutkan sekarang ke bentuk pelaksanaan yatnya ya. Nah, dalam yatnya ini, bentuk pelaksanaan yatnya itu ya dilihat dari waktu pelaksanaannya ya. Yatnya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada nitya yatnya, yang kedua ada naimitika yatnya, dan yang terakhir adalah insidental. Ya, baik, Ibu akan lanjutkan kembali ya. Nah, ini adalah yang terakhir adalah tujuan pembelajaran secara singkat dari yatnya di sini adalah kita temukan, yaitu yang pertama adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih, yang kedua sebagai pengejawantahan ajaran Weda, ya, yang ketiga untuk meningkatkan kualitas diri, yang keempat untuk penyucian diri, dan yang terakhir adalah untuk menghubungkan diri kepada Tuhan yang dipuja. Ya, jadi itulah tujuan dari pelaksanaan yatnya ya. Jadi mohon maaf ya anak-anak ya di sini. Oh, Ibu salah ketik di sini ada ternyata angkanya ini Ibu salah ngetik di sini ya ada ya. Mohon maaf ya anak-anak ya. Jadi di sini ada kesalahan sedikit ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak ada, Bu. Ada. tidak ada Bu. Ya, tidak ada. Di sini Ibu ada latihan soal sebelum refleksi diri. Ya, di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan ya. Nah, jelaskan pengertian yatnya. Yang kedua, jelaskan pembagian dari yatnya. Yang ketiga, sebutkan nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Nah, soal ini Ibu berikan tugas kepada anak-anak ya. Kita bisa jelaskan ke pertemuan berikutnya. Ini adalah tugas buat kalian. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Bisa anak-anak ya? Untuk tugas ini dilaksanakan ya. Ada 3 tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Ya, ini ada tugas individu bukan berkelompok ya. Baik, sampai di sini anak-anak apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Tidak ada, Bu. Tidak Bu. Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada kita akan mengevaluasi ya, kita ada refleksi. Menurut anak-anak di sini ada kendala nggak dalam pembelajaran materialnya ini? Ada kesulitan nggak? Tidak. Tidak Bu. Tidak ada. Tidak, Bu. Baik, ya terima kasih anak-anak ya. Apakah anak-anak di sini senang dalam pembelajaran yatnya? Sangat senang, Bu. Senang, Senang Bu. Bu. Ya, terima kasih anak-anak ya. Semoga nanti anak-anak bisa
eh, laksanakan niatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas ya. Nah, tentunya di sini adalah tentunya sesuai dengan cerita. Maksudnya nilai-nilainya dalam Ramayana, yaitu kita dapat merefleksikan diri juga. Cerita Ramayana banyak mengandung nilai etika yang sangat luhur. Nah, nanti kalian di sini bisa juga menjelaskan nilai etika yang terkandung dalam cerita tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, anak-anak di sini kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, Ibu akan akhiri pertemuan hari ini ya, Ibu akan tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Om Santi. Santi, 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 Om.